Bapak Ibu memang bukunya Yuval Harari, ya, saya belum baca buku ini, saya hanya baca 2 bab saja. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca Yuval Harari, memang sangat tajam dan datanya sangat komplit, juga sangat update ya, terupdate sekali. Karena memang dia seorang ilmuwan yang hebat. Jadi kita memang harus sangat kritis sekali untuk memahami Yuval Harari, karena ya agak, karena dia evolusi, jadi pendekatannya evolusi, jadi tentu mirip Richard Dawkins. Hanya menurut saya dia jauh lebih tajam dan lebih kaya daripada Dawkins ya. Oleh karena itu memang kita membaca Harari, kita perlu punya posisi yang sudah mantap, baru kita bisa menilainya dengan baik ya. Kita tidak bisa juga terlalu cepat menilai, misalnya oh dia ateis atau oh dia gay, atau tidak bisa begitu, karena itu akan memiskinkan paradigma kita dalam menilai kecerdasannya Yuval. Nah ini buku, saya kira buku terakhir ya, buku terbarunya dia yang tahun 2018 kalau tidak salah, yang nanti dibahas oleh Bu Esti ini, dan buku ini membahas 21 bab yang ya semuanya menurut saya sangat bagus ya. Jadi ini hanya sebagai pengantar Bu Esti, karena nanti moderatornya Pak Riki, tapi rekamannya nanti saya nonton, karena saya yakin Bu Esti akan mempersiapkannya dengan bagus. Saya kira itu pengantar saya saja, dan saya berikan kesempatan kepada Pak Riki untuk moderatori diskusi kita. Terima kasih Bu Esti untuk kesediaannya. Saya akan ikut menikmati sajian Bu Esti. Silakan Pak Riki. Oke, terima kasih Pak Sem. Sebelum kita mulai diskusi, kiranya kita berdoa dulu. Saya akan langsung pimpin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada akhir aktivitas kami Engkau masih mengizinkan kami untuk terus belajar dan berdiskusi tentang makna kehidupan-Mu di era saat ini. Ya Bapa, berkati kami masing-masing dalam kelompok diskusi ini, sehingga kami dapat belajar banyak dari apa yang kami diskusikan, apa yang kami dialektikan dalam kegiatan ini. Dan doa kami ya Bapa, biarlah Roh Kudus terlibat dalam setiap aktivitas kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Bu Esti, terima kasih Bapak Ibu yang lumayan banyak untuk diskusi sore ini. Ini diskusi buku perdana pasca Kitab Filsafat Ilmu. Jadi kami harap setelah ini ada diskusi berikutnya yang mendialektikan berbagai isu terkait dengan bagaimana ilmu di era disrupsi. Menarik sekali bukunya Yuval Noah Harari, 21 Lesson for 21 Centuries. Ini menarik karena dia merangkainya secara baik dari bagaimana tantangan di era disrupsi, munculnya artificial intelligence, bioteknologi, dan banyak teknologi baru lainnya yang membuat manusia kehilangan hakikat diri. Lalu berakhir dengan bab terakhir yang resiliensi ya, bagaimana manusia kembali kepada dirinya walaupun itu masih tanda tanya besar gitu. Nah, kali ini diskusi buku Yuval Noah Harari ini akan dibawakan oleh Bu Esti Susanti. Bu Esti ini backgroundnya psikologi, seorang aktivis juga. Sekarang base campnya di Pusat Studi Heritage Nusantara UKSW, aktif juga dengan berbagai aktivitas di Heritage Nusantara. Hampir tiap minggu ya Bu, saya lihat aktivitas Heritage Nusantara UKSW itu. Oke, untuk supaya kita tidak membuang banyak waktu, saya persilakan waktu untuk Bu Esti untuk mengulik tuntas dan mencoba menempatkan dari perspektif Bu Esti dalam melihat buku Yuval Noah Harari ini. Waktu dan kesempatan saya berikan, Bu. Terima kasih Pak Riki. Salam Pancasila. Jadi buku ini sangat menarik buat saya karena dan saya bacanya mungkin sebulan yang lalu ya, setelah dikirim oleh Pak Sam, dan saya baca waktu hari libur sehingga saya membaca ini dengan teliti, dan ini sangat bermanfaat buat saya karena kaitannya dengan pekerjaan saya menjadi kurator konten pameran tunggalnya Soki yang temanya terkait dengan juga tentang masa depan. Jadi kita membayangkan perubahan gender apa yang diakibatkan oleh revolusi industri 4.0.
dan ini saya akan presentasikan. Tadi dari pagi itu saya sampai merecall memorinya lagi, dan sebetulnya seperti kata Pak Sam, betul bahwa banyak hal yang garis besarnya saya sudah ketahui. Bisa dioperasionalkan Pak Dewi. Jadi ini terdiri dari 5 bagian, dari 5 bagian dan 21 bab. Jadi ini berikutnya. Jadi ini dibahas oleh saya hari ini. Jadi buku ini merefleksikan atau membaca masa depan kemanusiaan akibat revolusi. Jadi ini kata-kata dari Harari terkait bahwa ada revolusi kembar. Jadi revolusi teknologi dan revolusi bioteknologi dari perspektif global dan pribadi. Jadi ini perspektifnya Harari sebagai stimulus berpikir untuk membaca. Jadi Harari, sebetulnya buku ini kita menangkap kegalauan dari Harari terkait dengan masa depan. Jadi dia mengatakan bahwa kita tidak bisa berbasis pembelajaran revolusi masa lalu untuk masa kini. Ini betul-betul total mencerabut masa lalu gitu ya. Jadi karena itu dia mengajak kita semua untuk berpikir dan berdiskusi, dan dia mengatakan sedikit sekali orang yang mau memikirkan masa depan, karena kita semua ini terpenjara oleh kegiatan kita yang memakan waktu gitu. Jadi kita itu tergopoh-gopoh mengatasi masalah real yang kita hadapi, dan tidak ada waktu untuk memikirkan masa depan yang akan berubah total. Karena itu kita berutang pada Harari yang mau memikirkan kemungkinan perubahan yang akan datang dengan imajinasinya dia. Tentu ada bias dan ada imajinasinya juga tidak sampai, tapi dia luar biasa sekali mau menuliskan tentang ini. Jadi saya juga berposisi sama, dalam posisi merefleksikan apa yang akan terjadi, tentu juga dengan menyertakan Indonesia. Nah, kalau Harari memang perspektifnya global dan pribadi. Berikutnya, dia mengatakan tadi perspektifnya global dan pribadi. Misalnya dia memberikan contoh tentang terorisme. Terorisme itu adalah isu global, tapi sebetulnya dampak dari terorisme itu kan membangkitkan rasa takut yang luar biasa di dalam individu-individu terhadap praktek terorisme. Karena itu dimensi pribadi ini menjadi bagian dari yang diperhatikan oleh Harari. Kemudian dia juga, demokrasi itu tidak hanya sekedar isu parlemen, partai politik dan sebagainya. Sebetulnya terkait dengan kekuasaan dari demokrasi pun ada isu personal, berarti politik. Jadi ini juga diperhatikan bahwa kekuasaan itu juga masuk ke dalam ranah pribadi gitu ya, domestik. Lalu dia misalnya juga peristiwa musim semi Arab yang menghancurkan beberapa negara di Timur Tengah, itu kan diawali dari satu orang yang membakar dirinya, yaitu Muhammad Bouazizi di Tunisia. Jadi ini perspektifnya Harari, dia tidak berperspektif negara. Berikutnya. Nah, visi Harari sebetulnya visi ini kata-kata saya, dia ingin kecerdasan artifisial dan bioteknologi itu memberikan kekuatan pada manusia untuk membentuk dan membangun. Jadi visinya itu supaya kita membentuk dan membangun kembali kehidupan dengan narasi yang benar-benar berbeda dari dulu. Jadi ini dia sebetulnya seorang liberalis yang pro hak asasi manusia. Jadi yang dia lawan adalah kecerdasan artifisial dan bioteknologi ini jangan membawa kita itu menjadi manusia zombie. Berikutnya. Nah, contoh bahwa
kita tidak bisa menggunakan narasi belajar dari revolusi yang lalu itu adalah menarik sekali, bahwa sebetulnya pada waktu narasi modernitas yang berlangsung abad 17 ya, itu kan adalah yang mencuat adalah narasi eksploitasi dari pemilik modal ya, dan kemudian selama beberapa abad ini terjadi perlawanan pada isu eksploitasi. Ini dilakukan oleh tentu elit ya, elit pemilik modal dan juga pemilik modal. Menarik sekali, Harari mengatakan bahwa narasi eksploitasi ini akan kedaluarsa. Nanti diganti oleh narasi irrelevansi. Jadi di mana nanti isunya itu buruh, organisasi buruh dan sebagainya itu akan hilang dengan begitu saja, karena akan diganti oleh robot. Lalu kalau dia tidak dipekerjakan, lalu mau apa gitu ya. Jadi karena itu ini catatan penting saya, kesimpulan saya, jadi dari diktator investor. Jadi sebetulnya kita ini kan sekarang ini dikendalikan oleh investasi, karena itu ya menciptakan mental kuli yang mengabdi pada investor. Penguasa kita ini kan begitu tunduk pada investor gitu ya. Nah, era diktator investor ini akan diganti ke diktator digital. Jadi ini kesimpulan saya, ini bukan dari Harari. Jadi dari kekuasaan modal ke kekuasaan algoritma dan big data. Jadi ini nanti gambaran besarnya. Karena itu sebetulnya sekarang kan kita tahu pemilik modal besar ini kan berjatuhan oleh kerja dari dampak teknologi informasi ini ya, kayak Matahari, terus retail ini kan pada berjatuhan, diganti oleh UKM yang banyak pelakunya adalah perempuan yang dikerjakan dari ranah domestik. Berikutnya, nah Harari ini sebetulnya seorang pendukung kebebasan dan kesetaraan sebagai nilai dari liberalisme dan sistem demokrasi. Jadi ini sebetulnya standpoint-nya Harari yang dia mendukung sistem ini dengan kritis, karena dia membaca tanda-tanda zaman yang melihat bahwa sistem demokrasi dan liberalisme ini ada di dalam krisis. Sehingga dia menyatakan bahwa liberalisme dan demokrasi itu alami krisis. Sekaligus sebetulnya Harari ini akhirnya membantah teori dari Fukuyama yang menulis buku tentang The End of the History and the Last Man, yang dimana Fukuyama mengatakan peradaban terakhir itu liberalisme ya, demokrasi gitu. Tapi dari catatan dari Harari mengatakan tahun 1938 itu ada 3 narasi besar, yaitu fasisme, komunisme, dan liberalisme, di mana 3 ideologi ini saling bersaing. Kemudian tahun 1968 tinggal 2 narasi, fasismenya hilang, tinggal komunisme dan liberalisme. Kemudian tahun 1998 mungkin setelah tembok Jerman runtuh atau Rusia ya, akhirnya menjadi satu narasi di mana kita pikir demokrasi dan liberalisme ini menang. Akhirnya hanya menjadi satu narasi, meskipun kemudian juga muncul narasi Islam, kebangkitan fundamentalisme Islam dan sebagainya. Ini akan menjadi narasi tanding gitu ya. Tapi Harari mengatakan tahun 2018 itu 0. Sekarang kita bingung. Narasinya ternyata liberalisme dan demokrasi ini mengalami krisis setelah musim semi ya, akibat dari krisis Timur Tengah yang kemudian membuat
munculnya imigrasi transmigrasi ke negara-negara Eropa, dan Eropa dihadapkan pada krisis karena alami krisis karena kemudian kan fundamentalisme kan beralih ke Eropa. Berikutnya. Dan sebetulnya Harari juga mengatakan, jadi yang di buku ini Harari sering ngomong mungkin gitu. Itu pertanda keterbukaannya dia, penggugatan terhadap standpoint-nya dia. Jadi kekritisan Harari terhadap liberalisme dan demokrasi itu nampak, dia mengatakan bahwa demokrasi itu mungkin tidak sesuai untuk setiap masyarakat di setiap tahap perkembangan. Kemudian dia juga di dalam menulis buku ini dia dihadapkan pada satu dilema, di mana apakah dia akan membuka pikirannya seterbuka mungkin dengan sadar, dan dia sadar akan risikonya bahwa tulisannya itu akan dipelintir atau di luar kontekskan oleh kelompok-kelompok, nggak tahu apa yang disebut kelompok autokrasi, mungkin ini kelompok fundamentalis, kelompok konservatif. Biasanya kalau orang di dalam paradigma seperti Harari ini kan mengenal namanya private life ya, di mana kita biasa melakukan sensor diri, tapi Harari memilih untuk membuka diri seluas-luasnya supaya kita menemukan satu narasi yang akan membuat kemanusiaan itu tetap di atas artificial intelligentsia. Ya. Kemudian dia juga mengatakan liberalisme itu tidak bisa punya jawaban terhadap keruntuhan ekologi. Nah, ini terbukti. Buku ini ditulis tahun 2018, kemudian tahun 2019 ada COVID-19, kemudian juga liberalisme juga tidak bisa menjawab masalah disruption teknologi. Kemudian Harari mengakui bahwa liberalisme dan sistem demokrasi yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi ini adalah sebuah soal. Berikutnya. Nah, itu di mana sebetulnya banyak sekali ya contoh-contoh tentang krisis demokrasi di dalam bukunya, tapi tidak semuanya saya tulis. Misalnya Harari mempertanyakan fenomena Donald Trump yang dia bukan menjadi tokoh pemimpin demokrasi Amerika, tidak menjadi pemimpin demokrasi dengan etik-etiknya. Kemudian ini sebagai pertanda keruntuhan dari sistem demokrasi. Kemudian dia juga bertanya, nah ini mungkin pertanyaannya ini khas dari orang yang liberal ya, yang dibesarkan dengan tradisi liberal. Dia mengatakan peradaban mana yang akan mendominasi. Jadi dia melihat ada 3 peradaban besar yang sekarang ini menguasai, yaitu Cina, Islam, dan Barat. Lalu dia melihat benarkah membuka pintu pada imigran yang menimbulkan krisis dalam negeri. Nah, ini juga persoalan serius yang dihadapi oleh Eropa. Lalu bisakah insinyur Facebook gunakan artificial intelligentsia untuk ciptakan komunitas yang lindungi kebebasan dan kesetaraan manusia? Jadi sebetulnya media online ini kan sudah melahirkan skandal ya, yang bisa mengangkat Donald Trump dan kemudian membuka lawan politiknya, dan kemudian Donald Trump menggunakan big data ini untuk kemenangannya dia sebagai presiden. Lalu kemudian Facebook kemudian membuat satu gerakan untuk membangun komunitas, dan itu dipertanyakan, dan tujuannya sebenarnya mau melindungi nilai liberalisme, yaitu kebebasan dan kesetaraan manusia, tapi itu dipertanyakan oleh Harari. Lalu
Kemudian Harari juga, jadi ini sebenarnya bukunya juga banyak pertanyaan, banyak ambigu dan sebagainya, tapi wajar gitu ya. Jadi lalu dia juga mengatakan jangan-jangan jawabannya adalah globalisasi ini akan berhenti ya, membalik proses globalisasi dan memberdayakan kembali negara bangsa. Kemudian dia juga mempertanyakan apakah revolusi kembali itu akan menarik harapan dan kebijaksanaan dan sumber-sumber tradisi agama kuno. Jadi ini juga dia pertanyakan lagi karena gerakan kembali pada kearifan kuno ini banyak terjadi termasuk di Indonesia. Berikutnya, nah dia melihat bahwa ini revolusi kembali itu kan melahirkan krisis sosial, ekonomi dan politik. Lalu dia mempertanyakan bagaimana caranya kita ini, jadi ini persoalan-persoalannya ya, bagaimana respon kita terhadap mesin super cerdas. Jadi kecerdasannya itu tidak bisa dikalahkan manusia. Jadi kalau kita mau mengalahkan mesin itu persaingan yang konyol, karena catur itu kan akhirnya kan juara dunia catur ini kan sudah dikalahkan oleh mesin ya. Kemudian masalah tubuh yang direkayasa itu respon kita seperti apa gitu. Lalu algoritma yang dapat memanipulasi emosi dengan presisi yang luar biasa. Kemudian bencana iklim buatan manusia yang cepat, kebutuhan untuk mengubah profesi setiap saat. Jadi sebetulnya ini profesi dulu kan kalau orang di dalam psikotes itu kan orang kerja itu minimal harus 2 tahun supaya menunjukkan dia stabil gitu ya. Tapi sekarang itu kalau orang ganti-ganti pekerjaan itu menjadi hal yang biasa gitu. Jadi orang punya loyalitas pada beberapa profesi ini sekarang ini juga menjadi hal yang biasa. Jadi memang ada paradigma yang berubah drastis. Berikutnya. Nah, yang akan bertahan menurut Harari itu adalah, dan saya setuju, adalah orang yang punya fleksibilitas mental dan memiliki cadangan keseimbangan emosi yang besar. Karena kita ini kan hari ini bahagia, merasa sudah fix, besok sudah berubah lagi, perubahan begitu cepat. Karena itu manusia yang fleksibel dan dia bisa kemudian cepat membangun keseimbangan emosi ini yang akan bertahan. Lalu kemampuan, nah ini juga saya setuju ya, melepaskan yang paling diketahui. Jadi kita sudah berpegang pada satu standpoint, sudah punya paradigma tertentu, tapi kalau tidak relevan, jadi kata relevan itu menjadi penting, kita harus berani melepaskan yang paling kita ketahui dan memulai dari nol gitu ya. Lalu Harari juga mengatakan kita harus mengakrabi. Nah ini kan kita punya teori zona nyaman ya. Nah ini kita harus membuat imun terhadap zona nyaman dan memasuki zona-zona tidak nyaman, karena Harari mengatakan kita harus akrab dengan hal-hal yang tidak diketahui karena memang banyak kejutan yang terjadi. Berikutnya. Nah, kemudian ini tips ini kata-kata saya anggap ini sebagai tips ya. Tips yang diberikan oleh Harari adalah bagaimana manusia itu bisa lari lebih cepat dari algoritma, kemudian kenali diri sebelum dikenali oleh mesin. Nah, komentar saya ya, ini berarti area kesadaran yang bersumber pada spiritualitas yang bisa berbuat seperti ini. Sebetulnya rujukan Harari itu Buddha ya, yang tidak terikat pada bahwa segala sesuatu itu berubah, terus kemudian kita tidak boleh terikat pada harta benda, pada melepaskan keterikatan dan sebagainya. Karena itu sebetulnya Harari sepertinya mau berpretensi seperti Fukuyama, bahwa mungkin era terakhir manusia itu adalah era kecerdasan dan kesadaran. Nah, memang kesadaran sama kognisi itu berbeda gitu ya. Ini saya setuju bahwa
kalau kita mau menghadapi menjadi tuan atas diri kita dan kita tidak jadi manusia zombie atau kita dikendalikan oleh mesin ciptaan kita sebagai manusia, maka kita memang harus kembali ke diri dan membangun satu kesadaran spiritual. Berikutnya, nah buku ini dibagi menjadi 3 bagian yang seperti yang tadi saya katakan dengan 21 bab. Bagian pertama itu tentang tantangan teknologi. Jadi dia mengatakan kekritisannya dia terhadap revolusi liberalisme dan sistem demokrasi itu dipaparkan dengan menurut saya bagus sekali ya. Lalu dia mengatakan nanti akan ada kelas pengangguran, jadi bukan kelas buruh tapi kelas pengangguran. Jadi katanya ini tulisannya dia ketika Anda dewasa mungkin tidak memiliki pekerjaan lagi gitu ya. Jadi pengangguran itu akan menjadi isu besar kalau kita masuk ke dalam otomatisasi dan robot dan sebagainya. Lalu tidak ada lagi kebebasan sesungguhnya karena big data sedang mengawasi kita. Jadi kita merasa bebas menulis di virtual yang ada, tapi sebetulnya kan kita kan remote-nya itu kan ada pada pemilik media online ini. Jadi dulu itu kekuasaan ada pada banyak orang ya yang punya modal terus yang punya kekuasaan. Tapi sekarang ini kekuasaan itu menjadi semakin dimiliki oleh semakin sedikit orang yang bisa menguasai media online. Nah ini memang kalau kita sebagai mayoritas manusia ini kalau tidak kritis bisa berbahaya. Lalu juga katanya sebagai nilai dari demokrasi itu kesetaraan hadir bagi yang memiliki data. Kalau dulu kan kesetaraan hadir kalau bagi yang memiliki kemerdekaan ya, kemerdekaan dalam pengertian otonomi, kemudian self kontrol dan sebagainya. Tapi ini siapa yang memiliki data dia yang akan ikut bermain di dalam kesetaraan yang ada. Nah, cobaan terbesar nanti adalah pengangguran massal dan personal. Untuk bagian pertama dengan 5 bab ini idenya sangat kuat menurut saya. Saya banyak terinspirasi di sini. Berikutnya, nah mesin akan menjadi pengubah permainan yang nyata ya. Artificial intelligence dapat mengungguli manusia bahkan dalam tugas yang seharusnya menuntut intuisi. Nah ini saya terkejut ini. Ternyata memang intuisi itu basisnya fisik. Di mana mesin ini bisa hitung probabilitas dan mengenali pola yang melahirkan sebetulnya kalau dalam istilah saya itu feeling sama intuisi itu berbeda ya. Seperti seorang expert yang kalau dia melakukan latihan lama maka feelingnya akan muncul, dia akan bisa membaca pola. Nah ini memang kata intuisi ini perlu bisa diperdebatkan. Kemudian artificial intelligence itu lebih akurat dan handal dalam mampu melakukan koneksitas ya. Keahliannya melakukan koneksitas itu tanpa batas karena dia tidak dibatasi oleh bias sebagai manusia. Dan kemudian dia selalu bisa up to date pembaruan. Kita kan kalau sudah punya otoritas, sudah dianggap expert, kita kadang-kadang kan tidak memperbarui diri. Tapi kalau artificial intelligence itu karena tidak mengenal capek, maka dia akan bisa memperbarui update data terus-menerus. Nah, yang menarik itu dia memberikan contoh misalnya profesi dokter. Jadi dokter itu nanti akan diganti karena konsultasi dengan mesin ini akan lebih akurat. Jadi orang di posok gunung Himalaya misalnya, kalau dia bisa membaca
mesin itu, maka dia akan mendapatkan data yang lebih akurat. Nah, masalahnya kalau misalnya programnya salah, ini sebetulnya kelemahan dari kuantitas itu ya. Misalnya kalau programnya salah, dia yang mengakses seluruh dunia, maka celakalah seluruh dunia itu. Tapi kalau dokter yang salah, maka kan kesalahannya hanya dilokalisir pada dokter yang melakukan kesalahan diagnosis itu. Jadi sebetulnya pluralitas dari kesalahan itu dibagi. Memang bahaya dari pengendalian satu pintu lewat globalisasi ini memang berbahaya kalau salah diagnosis. Lalu seperti sekarang ini ada mobil tanpa sopir karena tingkat akurasi dari mesin ini untuk mendeteksi risiko kecelakaan itu lebih akurat gitu ya. Cuma persoalannya itu sebetulnya pada programmingnya. Kalau di situ programming itu, di dalam programming ini ada persoalan etik dan moral. Bagaimana program itu dibuat, itu wacana moral dan etiknya. Jadi kalau misalnya siapa yang diselamatkan kalau misalnya mau terjadi kecelakaan, sopirnya atau orang yang mau ditabrak, itu kan tergantung pada programnya. Lalu, nah ini menarik, dia mengatakan industri perawatan manusia kemungkinan akan tetap menjadi benteng kemanusiaan yang lama. Begitu juga kreativitas akan lama diganti oleh otomatisasi. Ini yang menginspirasi saya di dalam menegaskan argumentasi saya, ada feminisme atau tidak. Memang sekarang ini abad perempuan gitu ya, karena perempuan itu didesain melakukan perawatan, maka otomatis pekerjaan-pekerjaan dia yang nanti akan bertahan. Nah, keperawatan ini sebetulnya kalau dalam dimensi pelajaran sosiologi itu tidak hanya soal pekerjaan domestik, masak, menjaga orang tua, menjaga bayi, tapi juga caring ini termasuk pekerjaan rekreasi dan rekreatif gitu ya. Kemudian seni musik ini, seni ini sebetulnya juga walaupun kreativitas ini akan lama diganti oleh otomatisasi, tapi seni musik yang bermain dalam urusan gelombang suara ini yang paling rentan menghadapi big data, karena artificial intelligence bisa memberi musik berdasarkan kepribadian manusia. Jadi lalu seniman yang berurusan dengan emosi manusia, perannya juga bisa diganti karena emosi manusia itu bukan fenomena mistik, tapi proses biokimia. Karena itu kan kenapa tadi saya mendukung bahwa yang tidak bisa diambil oleh artificial intelligence itu adalah kesadaran. Karena itu kalau seniman mungkin seni ini lama ya, karena kelemahan Harari itu dia tidak mengatakan ini kapan terjadinya, karena kan sebetulnya terjadinya kan meskipun revolusi tapi lewat proses ya, karena negara-negara ini kan melakukan defense mekanisme yang tidak langsung menerima robot dan sebagainya. Nah, tapi kalau ini nanti proses revolusinya berjalan, seniman pun juga kena imbas. Karena itu seniman yang mau bertahan jangan hanya masuk di dalam area imajinasi yang basisnya pikiran dan fisik, tapi kalau masuk ke ranah kesadaran, saya kira ini pekerjaan ini tidak bisa diganti oleh mesin. Berikutnya, nah bagian kedua itu tantangan politik. Nah ini bagian yang lemah, karena di sini ada bias bias dari cara berpikir Eropa Barat ya, yang
kalau tidak ini ya itu gitu, harus satu. Karena itu seperti Soekarno yang melahirkan tiga nasionalisme, kemudian komunisme atau tiga itu buat pemikiran Barat itu tidak masuk akal dalam tata kelola berpikir gitu ya. Nah ini kelemahan Harari, dia cara berpikirnya adalah dibentuk oleh cara berpikir Eropa ya. Jadi ya menurut saya kita tidak mungkin menghilangkan interaksi yang nyata, karena itu antara online dan offline itu memang tidak akan selalu ada gitu ya, nggak mungkin hanya satu yang dipilih. Nah kemudian barangkali ini benar yang Harari mengatakan bahwa sebenarnya peradaban kita itu menuju ke satu peradaban tunggal. Memang mekanisme yang ada ini, modernitas ini kan mau menunggalkan peradaban ya. Orang pakai baju ya, kemudian walaupun ada baju tradisional dan sebagainya, kemudian kalau nggak salah itu yang diceritakan itu kayak Olimpiade, sekarang semuanya kan bergabung dengan aturan permainan yang sama dan sebagainya, itu kan menjadi satu peradaban tunggal. Nah ini kelemahannya yang menurut saya ini dia anti nasionalisme ya, dan dia mengatakan dan Harari kena bias globalisasi yang dia mengatakan yang kita hadapi sekarang ini adalah masalah global seperti krisis ekologi, terorisme, nuklir, dan masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh nasionalisme karena memang harus khusus kita menjadi warga dunia dan dan ini kita atasi dengan by design. Karena selama ini krisis ekologi, terorisme, nuklir ini tidak ada yang memikirkan. Nanti bisa tiba-tiba datang. Nah harapannya Harari sebetulnya ini yang diatasi, bagian dari side effect dari liberalisme. Menurut saya ini bagian lemah dari presentasinya Harari. Berikutnya. Kemudian bagian ketiga membahas tentang keputusasaan dan harapan dengan mengangkat isu terorisme, perang, kerendahan hati, Tuhan, dan sekularisme. Jadi ini banyak yang saya lupa gitu ya, tapi dia mau membangun harapan bahwa kita jangan takut terhadap terorisme dan perlu kerendahan hati. Kemudian Tuhan juga sepertinya didefinisikan ulang karena kemudian agama-agama itu sudah bisa membongkar dirinya mengabdi pada manusia. Ini adalah isu-isu globalisasi yang up to date yang kita ikuti. Berikutnya, bagian keempat membahas tentang kebenaran dengan bab tentang ketidaktahuan. Memang betul ya bahwa kita harus bahwa sedikit sekali kebenaran yang kita ketahui. Anda tidak sepintar yang Anda kira, ini memang benar. Lalu tentang keadilan. Jadi mungkin rasa keadilan kita sudah ketinggalan zaman. Ini menurut Harari dan saya setuju ya. Sebenarnya konsep keadilan ini di dalam ranah masyarakat ini jangan berbasis perasaan ya. Kan kita mengenal keadilan yang misalnya Hana menemukan penjahat Nazi yang dia membunuh banyak orang Yahudi, tapi di dalam pengadilan dia kukuh bahwa dia tidak bersalah karena dia melaksanakan kewajibannya sebagai penjagal gitu ya, karena memang peraturannya begitu ya. Kemudian kan Hana mengatakan bahwa kejahatan itu muncul dalam kehidupan sehari-hari, di mana itu orang tidak sadar kalau itu tidak disadari. Karena itu kan kemudian pada teman-teman perempuan yang masuk di ranah publik, saya juga mengatakan ini perempuan ini juga bisa menjadi agen ketidakadilan karena dia merasa sudah menjadi hamba Allah
dan kemudian dia dengan semena-mena mengadili manusia yang lain, termasuk misalnya soal LGBT dan sebagainya. Ini konsep-konsep keadilan ini perlu dibongkar karena sebetulnya ada ketidakadilan struktural yang ini belum masuk ke dalam ranah publik gitu ya. Jadi tanpa sadar itu kita merasa benar, kita merasa baik, tapi sebetulnya kita menjadi penjahat. Saya setuju ya. Jadi konsep keadilan ini rasanya memang perlu dibahas dengan lebih serius gitu ya. Kemudian ini juga yang menjadi isu pasca kebenaran tentang berita palsu dan sebagainya. Kemudian tentang fiksi ilmiah, ini bab keempat ya. Kemudian kita masuk ke bab kelima berikutnya. Bagian kelima tentang daya tahan. Jadi tentang bagaimana menghadapi narasi lama sudah hancur, yang baru belum ada. Ini kita benar-benar menggelinding ke dalam dunia yang tadi Harari mengatakan ada di titik nol gitu ya. Lalu ada 3 isu yang dia bahas, meskipun ini juga menimbulkan diskusi tapi menarik di ranah pendidikan. Jadi saya setuju ya soal untuk jangka pendek ini, dan ini tetap perlu didiskusikan ranah pendidikan kita, termasuk pendidikan perguruan tinggi. Harari mengatakan kecilkan keterampilan teknis dan menekankan keterampilan kehidupan pada umumnya. Memang kita harus membekali, justru ini yang penting gitu ya. Anak-anak kita itu punya keterampilan menghadapi kehidupan. Nah, sekolah itu beralih pada pengajaran 4C, tidak mengumpulkan informasi karena informasi sudah membludak, mengalami inflasi. 4C yaitu pengajaran yang menekankan pemikiran kritis. Jadi ini filsafat kritis ini sudah benar ini, UKSD sudah benar ini Pak Riki sama Pak Sem. Kemudian menekankan satu pengajaran yang menekankan komunikasi, lalu kolaborasi dan kreativitas. Jadi 4C ini sebetulnya yang sudah mulai saya coba untuk kemas di dalam satu kurikulum kehidupan yang sedang dirancang di dalam proyek Champion. Berikutnya, nah kalau sekarang kita mendaratkan ke Indonesia, kalau kita mau mengikuti globalisasi, kemudian di Indonesia ini kan kita menghadapi satu problem fundamentalisme, radikalisme gitu ya, di mana kita tahu bahwa kelemahan dari sistem liberalisme demokrasi ini kan fokusnya kan pada jumlah. Nah kemudian kan siapa yang menguasai massa, kemudian itu yang berkuasa. Karena itu kan kemudian partai politik menghamba pada jumlah, kemudian bisnismen kan juga. Siapa yang pembeli terbanyak itulah yang kita adu gitu ya. Bahkan yang menurut saya gilani gitu ya. Misalnya dia itu dari yang minoritas pun akhirnya kan memberikan mau mencari hati mayoritas kan, kemudian kan malah mendukung pikiran-pikiran fundamentalisme dan radikalisme gitu ya. Ini berbahaya sekali. Karena itu kemudian kenapa Romo Setiowibowo memunculkan disertasinya tentang Platon ya, di mana kan Platon ini kan anti demokrasi. Dia mengatakan bahwa yang harus berhak memimpin itu kan filsuf yang pengabdi kebenaran gitu ya. Ini memang betul ya. Jadi bermiliar-miliar, bertriliun-triliun orang kalau berpikir salah, maka dia itu salah semua. Tapi kalau ada satu yang berpikir benar, menyatakan kebenaran, ya satu itu benar. Jadi kebenaran itu kita butuh orang yang tidak masuk dalam omong kosong gitu ya. Ini yang bahayanya
Jadi kan Indonesia itu kan ada problem pragmatisme, punya problem populisme dan sebagainya, dan kita ini begitu menghamba pada mayoritas. Nah, minoritas ini ngeri gitu ya, saya ngeri karena itu kenapa buat saya itu nasionalisme yang berbasis pada untungnya kita punya Pancasila ya sebagai satu sudah menjadi landasan cara hidup kita, karena kalau tidak hancur sudah, Indonesia sudah habis kalau tidak ada Pancasila. Jadi ini orang yang berpegang pada etik, moral, dan kejujuran, apa-apa itu penting. Nah ini apakah ini sebetulnya kan ini bacaan saya, bukan Harari yang mengatakan revolusi itu kan sebetulnya perpanjangan dari pasca liberalisme dan pasca liberalisme ya, neoliberalisme dan neo-nya lagi gitu ya, karena menghamba pada jumlah. Nah, bisakah seperti Facebook gitu ya, sudah membuat satu bencana besar dengan Amerika masuk ke dalam bakal akan jatuh ke dalam fundamentalisme lain gitu ya, itu bisa nggak melahirkan satu pemimpin yang punya nurani, kesadaran nurani itu kan bagian dari kesadaran. Nah ini yang penting, karena itu kan kenapa orang yang punya kesadaran ini menjadi penting, karena kalau tidak maka nuklir apa kita bisa habis oleh kerakusan orang yang mau mengejar jumlah. Jadi ini karena itu kenapa tadi saya mendukung tentang kesadaran, di mana kesadaran itu kan terkait dengan hati nurani, terkait dengan kebebasan orang untuk tidak terikat pada kepemilikan dan sebagainya. Dan sebetulnya di agama-agama itu kalau kembali pada semangat asal mulanya itu kita bisa berkiblat, karena semangatnya itu kan semangat pembebasan, tapi jangan masuk ke dalam dogmanya. Berikutnya, nah ini refleksi kesimpulan dari saya ya. Jadi sebetulnya pada akhirnya di dalam proses Harari itu bangunan peradaban yang bersumber pada rasionalitas itu runtuh. Karena itu barangkali filsafat Timur yang basisnya adalah tidak rasionalitas, seperti Indonesia yang sebetulnya basisnya itu kan rasa, itu sebetulnya yang akan memimpin peradaban ini. Tapi Harari tidak bisa melihat itu karena dia tidak dibesarkan dalam format itu. Nah, kecerdasan manusia akan diambil alih oleh inteligensi artificial, IA, AI ini, maaf ini kalau saya bolak-balik ini antara Inggris dan Indonesia. Yang tak bisa diambil adalah kesadaran. Kognisi dan kesadaran itu berbeda. Kita tidak bisa memaksa orang itu untuk sadar. Nah ini sebetulnya yang beberapa tahun ini saya belajar kenapa masuk ke ranah seni, masuk ke ranah teori-teori pemikiran dan berpraktek diri saya dan orang lain sebagai laboratorium tentang imajinasi, tentang kesadaran, apa-apa ini yang sedang saya pelajari adalah dua hal yang berbeda. Nah, peradaban yang dibangun di atas narasi apakah akan runtuh? Karena sebetulnya peradaban ini kan dibangun oleh narasi-narasi tadi tiga itu ya. Nah, kemudian sebenarnya Harari juga sudah belajar mulai loncat ke praktek meditasi Viva yang tidak boleh berpikir. Jadi dia bahagia itu pada saat tidak berpikir. Karena itu sebetulnya realitas itu tidak hanya rasio. Ada realitas rasa, ada realitas keterhubungan dengan Tuhan, ada banyak realitas. Nah, memang peradaban Barat menurut saya menghadapi krisis besar dengan sistem liberalisme dan sistem demokrasinya. Mohon maaf kalau saya
Karena ini membacanya sebulan yang lalu ya, ini maksimal yang saya bisa berikan. Terima kasih Pak Riki. Jadi ini pertanyaan, masuk ke pertanyaan, bisa dibantu untuk. Oke. Terima kasih Bu Esti. Ini Pak Yosep yang bertanya pertama. Iya. Pak Yosep masih ada? Bisa langsung Pak? Pak PR4. Maaf, saya mau pamit ke ruang sebelah, tapi oke lah. Ya. Halo Pak, diskusinya mantap Bu Esti, saya tercerahkan, tapi memantik juga pertanyaan-pertanyaan ya. Saya pikir di beberapa bagian penting itu oleh penanya, tidak cuma saya, ada Pak Keli dan ada yang lain. Kalau saya singkat saja, apapun itu, entah bergesernya dari narasi eksploitasi ke narasi irrelevan. Masalah ketidakadilan itu tetap, walaupun tadi di akhir Bu Esti juga menyentak saya dengan pernyataan, kita juga masih perlu meredefinisi atau memahami kembali sebenarnya keadilan dan ketidakadilan itu yang bagaimana. Jadi itu berkaitan. Saya pikir pertanyaan saya tidak berupaya membaca pikirannya hari-hari karena belum baca, tetapi kayaknya isu global salah satu sekarang ya ketidakadilan yang barangkali dipahami sempit oleh orang-orang sekarang karena ini yang bagi kami adil padahal dia penjahat. Atau yang tadi Bu Esti bilang gitu kan. Jadi tapi kontribusi sosial humaniora ini akan menjadi sangat penting, apalagi masalah rasa tadi itu Bu Esti. Saya sepakat dengan itu. Dan porsi yang kolaboratif, critical thinking, communication, dan creativity itu juga yang sedang kita coba tanamkan di kurikulumnya OKSW. Dalam beberapa rapat Satgas saya sudah share tentang 4C itu, dan ternyata Harari juga memikirkannya ya. Oke. Itu dulu Bu Esti, jadi mungkin ditanggapi silahkan, tapi kalau saya pamit ya mohon maaf, tapi mungkin Bu Esti bisa menanggapi terlebih dahulu. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Riki. Terima kasih Pak Yos, silakan Bu Esti. Ya, jadi sebenarnya Harari kan juga tidak, dia kan hanya mancing gitu ya. Di dalam pancingannya juga dia juga bingung gitu. Jadi tapi kita berterima kasih pada dia karena dia mau memikirkan. Siapa yang mau memikirkan dampak revolusi informasi teknologi dan bioteknologi, kecuali dia yang sebetulnya penguasaannya dia pada data sejarah dalam jangka pendek pun luar biasa gitu ya. Jadi itu yang jadi pertanyaannya Pak siapa ya memang keadilan itu perlu Harari juga mengatakan perlu didefinisikan ulang, terus kemudian pendidikan itu juga. Jadi sebetulnya sekarang itu kalau menurut Harari kita ada di narasi nol ya, maksudnya yang lain itu kan liberal dan demokrasi itu kan juga mengalami krisis, walaupun Harari masih dalam format berpikir liberalisme. Jadi sebetulnya buku ini cocok untuk kita jadikan bahan untuk memacu kita untuk berpikir kembali dan akan memikirkan masa depan itu seperti apa. Nah, untuk jangka pendek saya kira misalnya UKSW perlu, kayaknya UKSW sudah ada critical thinking, terus kemudian melihat dari dampak ini ya penting ya itu, karena memang revolusi itu bisa menyapu dengan cepat ya, bisa menyapu dengan cepat. Jadi kita bisa kehilangan kalau tidak cepat-cepat memformat ulang sistem yang ada gitu. Jadi ya itu itu Pak Riki. Oke, terima kasih Pak Yosep dan Bu Esti. Ini karena 4 yang bertanya, saya persilakan langsung saja Pak Agastya. Iya. Ya, makasih Bu Esti. Paparan yang menarik ya. Memang Harari itu mungkin juga kita ingat yang lalu kita juga siapa yang memikirkan tentang masa depan ya. Jadi mesti ada future thinker, ada yang selalu berpikir
kira-kira kalau seperti ini kemudian apa yang akan terjadi, walaupun sebenarnya asumsi Harari belum tentu juga mungkin semuanya nanti akan terjadi atau tidak, tapi bahwa ada orang yang memikirkan tentang masa depan itu baik karena paling tidak mempersiapkan kita untuk mengantisipasi seandainya itu terjadi. Dan saya rasa begitu yang dilakukan UKSW pun juga dalam mempersiapkan pembelajar yang kritis dan kreatif, walaupun sebenarnya kritis biasanya bertolak belakang dengan kreatif, kalau kreatif biasanya bukan kritis, tapi idenya adalah di masa depan yang diperlukan adalah seorang lifelong learners. Jadi seorang pembelajar, bahkan pembelajar seumur hidup ya, sepanjang hayat. Nah, saya sebenarnya tadi cuma ingin menanggapi Bu STC waktu Ibu mengatakan bahwa ada perubahan dari diktator investor menjadi diktator digital ya Bu ya. Yeah. Saya pikir sih sebenarnya berubah justru di revolusi industri ini yang kaya menjadi semakin kaya seharusnya ya Bu ya, karena saya kalau melihat kekayaan si Elon Musk ya, itu bukan hanya Elon Musk tapi juga beberapa seperti Facebook dan itu termasuk Warren Buffett dan sebagainya, itu di dalam masa pandemi ini kenaikannya itu luar biasa, jadi sangat besar. Bahkan ada seorang juga miliarder yang berpisah, tetapi justru kekayaannya justru membagi hasilnya harta gonogininya dengan istrinya sama persis, tapi sekarang kekayaannya kembali pulih. Nah, justru menurut saya yang bahwa nanti akan ada otomatisasi, ada pengurangan tenaga kerja, itu sebenarnya justru menuntut kita menjadi lebih kreatif, lebih adaptif, lebih fleksibel. Jadi ini juga nanti, makanya kan kalau saya melihat masih ada yang berpikir kalau saya belajar musik nantinya saya menjadi pemusik. Sebenarnya tidak begitu. Saya bisa belajar musik tapi nanti saya berakhir di end up-nya saya menjadi seorang bankir, bisa saja. Karena di masa depan itu, makanya ini juga harus diubah dari paradigma pemerintah kita bahwa linearitas itu sebenarnya tidak dipahami sebagai, jadi kalau kuliah pertanian akan menjadi misalnya menjadi ahli pertanian, begitu, tidak begitu. Pertanian, makanya karena itu harus mahasiswa itu dibekali dengan diberi wawasan keilmuan yang luas sehingga dia nanti akan menjadi seorang flexible learner atau flexible workers. Itu sih yang sebenarnya yang saya ingin sampaikan tadi hanya berkaitan itu, tetapi saya kemudian menyambung berkaitan dengan ke depan. Sebenarnya jangan berpikir menggunakan kacamata kuda. Makanya kalau prodi di UKSW ini kan masih begitu ya. Kalau prodi kita ingin mempertahankan, kalau kuliah di pertanian ya kalau bisa 144 itu mata kuliahnya pertanian, atau di biologi 144 mata kuliahnya biologi. Justru harusnya memperbesar wawasannya sehingga kita bisa melihat banyak peluang. Hanya itu sih Bu, mungkin menanggapi, tidak perlu dijawab sih Bu. Ya. Makasih. Tanggapan Bu Esti? Enggak apa-apa, bisa saya jawab. Jadi gini Pak, sebetulnya yang ada garis sambung ya, tidak garis putus sama sekali. Garis sambungnya itu kan memang tadi kerak neoliberal yang kepingin menguasai dunia dengan kemudian oleh materi. Jadi tadi kalau dulu itu basisnya orang yang punya duit bisa membangun industri, kemudian dan bisa memonopoli lewat oligarki apa itu, kemudian kan yang jadi kaya. Nah sekarang yang kaya itu bukannya pemilik modal. Kata-kata diktator, investor itu kan modal ya. Itu dari saya. Tapi diktator digital itu kata-kata Harari. Nah, yang
karena dia yang menguasai data digital, ya yang paling kaya nanti jumlah yang paling kaya itu akan semakin kecil. Kalau liberalisme dalam sistem yang bukan online apa itu kan jumlahnya banyak di dunia ini. Nah itu nanti semakin kesenjangannya itu semakin parah gitu. Nah ini siapa yang muncul sebagai penyuara keadilan, kemanusiaan, peradaban, kalau otoritas-otoritas ini juga dihancurkan kan oleh data palsu dan sebagainya, orang belajar moyong-moyong filsafat apa-apa itu, atau ulama yang baru bertobat terus kemudian dia belajar Al-Quran nggak tahu dari mana apa-apa, kemudian dia bisa ya kayak siapa Chow apa-apa itu akhirnya ngeklaim ini kan siapa tadi, karena itu kan saya setuju kalau misalnya harus ada orang yang tidak mengerti pada jumlah, tapi dia memang betul-betul mendalami ya, kalau agama ya didalami betul gitu ya, terutama yang bergerak di ranah etika dan moral gitu ya. Karena itu siapa Buya Syafi'i itu kan kalau tidak salah di dalam bukunya itu kan sebenarnya kita Pancasila itu kan keempat kerakyat musyawarah bunyi Pancasila keempat itu itu kan sebetulnya bukan demokrasi jumlah, tapi demokrasi yang dibuat oleh konsensus. Misalnya sekelompok orang menyatakan bahwa tidak boleh berjudi, tidak boleh keracunan apa-apa yang akan merusak, itu kebenaran itu masih dipegang oleh pemegang otoritas yang diterima. Karena kita tahu bahwa demokrasi ini yang mengabdi pada jumlah ini punya problem. Dan saya senang sekali Harari berulang-ulang menyatakan krisis liberalisme dan demokrasi, dan dia melakukan self kritik. Jadi itu, dan sebetulnya garis sambungnya lagi, ini interpretasi saya ya, garis sambungnya sebetulnya tetap yang perlu diperjuangkan itu kan kemanusiaan manusia ya. Rasionalitas Barat itu kan dikritik oleh Nietzsche sehingga muncul manusia budak dan manusia merdeka. Kemudian, nah sebetulnya itu sekarang itu paling bahaya itu kan zombie-zombie yang tidak punya kesadaran itu. Jadi, nah yang bagaimana secara mayoritas itu muncul manusia utuh yang sadar gitu, yang ini yang jadi problem dari kualitas manusia masa kini ya. Itu yang dipecahkannya seperti apa, karena itu baik sekali Harari membuka ini untuk kita melakukan diskusi, saya kira, dan Indonesia harus bersyukur punya Pancasila. Saya kira itu Mas Feli. Ada lagi pertanyaan Pak? Ada Bu, ini masuk ke tadi Ibu omong tentang kesadaran kecerdasan. Ini pertanyaan Pak Junjungan bagus mengarah ke sana. Pak Junjungan, kalau bisa aktifkan, karena kita hanya 4 penanya ya, bisa aktifkan kamera untuk bisa tanya langsung. Ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bapak. Bisa dengar suara saya? Bisa, jelas. Ya, bisa. Ya, saya tertarik tadi karena saya juga membaca buku Harari tentang yang pertama, masa depan manusia, ya, masa depan umat manusia, sehingga Harari melihat bahwa sekarang ini kan orang yang menguasai teknologi dan data, dia menguasai kehidupan ini kan gitu, menguasai teknologi dengan data, sehingga dia mengatakan di sini sekarang ini agama data gitu. Makin hebat kita menguasai data ini, makin hebatlah kehidupan kita. Cuman tadi yang menarik Bu Hesti tentang apa itu ya, tentang kesadaran dan kecerdasan. Ya. Kesadaran dan kecerdasan. Karena kecerdasan buatan itu tidak bisa menggantikan kesadaran kita. Contoh yang paling saya lihat ya Bu Hesti ya.
sekarang kan dalam kita lihat ada ibadah online dengan ibadah yang langsung. Itu nilainya agak beda memang. Kalau kita melakukan ibadah yang online dengan ibadah secara langsung, ya sama-sama ibadah, cuman ada sesuatu yang nggak bisa kita kita nilai gitu dari keduanya itu, gitu, yang nggak bisa digantikan oleh ibadah online itu. Walaupun ibadah online itu kita menggunakan kecerdasan teknologi di situ, cuman nggak ada yang nggak bisa diganti oleh ibadah ibadah secara offline ini, secara langsung ini. Itu yang menjadi, sehingga saya melihat bahwa apa yang dikatakan Harari ini adalah berbicara tentang arah kehidupan manusia itu kemana nantinya. Itu artinya Harari mengatakan kepada kita bahwa kitalah yang menjawab kemana kita arahnya gitu. Demikian Bu Hesti, hanya itu aja semacam diskusi dari saya. Terima kasih Bu Hesti. Terima kasih. Saya jawab ya. Ya, Bu. Kebetulan saya 4 tahunan ini atau terakhir beberapa tahun ini belajar soal pikiran, belajar lewat filsafat, jadi tentang aliran pemikiran, kemudian psikologi, belajar tentang kesadaran, ketidaksadaran. Lalu saya berhubungan dengan sebenarnya ada eksperimen dengan seniman lukis. Saya observasi bagaimana dia berkreativitas, termasuk sebenarnya saya memasuki spiritualitas terkait dengan perdukunan, roh dan sebagainya, itu saya masuki gitu ya. Studi saya belum selesai. Kesimpulannya dari studi saya itu memang jadi akhirnya saya sampai pada kesimpulan manusia itu 4 dimensi. Ada dimensi fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Dimensi fisik, psikis, spiritual itu basisnya otak. Kita punya 3 otak. Jadi otak tumbuhan yang bergerak lewat mekanisme tidak sadar. Kemudian otak mamalia yang membuat kita itu suka ngegeng. Komunalisme itu sebetulnya munculnya dari otak mamalia. Kemudian ini otak manusia, korteks, yang sebetulnya perkembangan baru di dalam. Saya mempelajari ini karena saya dulu kan aktivis HIV, banyak berhubungan dengan pengguna narkoba gitu ya, tentang itu. Otak tentang adiksi, bagaimana mekanisme kecanduan dan sebagainya yang terkait dengan otak manusia. Otak manusia itu berhubungan dengan kemampuan untuk menunda kesenangan, melakukan antisipasi dan sebagainya. Kemudian saya sampai pada 3 dimensi itu related, Pak. Fisik dengan psikis itu berhubungan. Jadi itu tahun berapa ya? 2000, waktu saya aktif di HIV itu, di dunia kedokteran UNER itu belum bisa menerima kaitannya stres itu menurunkan kekebalan tubuh. Jadi Profesor Nasruddin itu disertasinya seperti itu, tapi sedikit yang karena kedokteran itu hanya sebetulnya terampil di analisa fisiologi. Dia tidak mau masuk ke ranah psikis gitu ya. Tapi kemudian nggak tahu dalam waktu cepat sekali hubungan antara fisik dengan psikis itu bisa dibuktikan. Sekarang kita sudah sepakat bahwa kalau stres imunitas akan turun gitu. Itu sebenarnya hubungan dan itu persis. Jadi kalau kita pakai penelitian laboratorium itu ini bisa diukur pakai evidence base. Termasuk bagaimana mekanisme seks, hormon, jatuh cinta dan sebagainya itu. Jadi antara fisik dengan psikis ini berhubungan. Kemudian dimensi fisik, psikis dengan sosial ini yang jarang dibahas. Di Indonesia itu kan problemnya kan banyak hubungannya dengan sosial. Kita masih pakai primordial, etnis, suku. Ketika menghadapi ancaman, kemudian kan sebetulnya orang jadi lumpuh ya.
sebetulnya untuk mengatasi kelumpuhan itu lewat studi yang seperti tentara, pilot itu kan dia dihadapi untuk menghadapi situasi-situasi emergensi. Nah, relasi sebetulnya dalam saya mengatasi kehamilan yang tidak diinginkan, etik seks dan sebagainya itu menciptakan pola. Jadi mindset anak-anak di dalam pendidikan seks itu diberikan mindset bahwa nanti kamu akan menghadapi masalah ini, apa yang harus kamu lakukan gitu. Jadi sampai dengan relasi sosial mamalia itu evidence based bisa diukur kepersisannya. Nah, yang nggak bisa diukur, nah ini yang masih saya pertanyaan saya Pak. Saya membedakan menyembah Tuhan di dalam jiwa sama menyembah di dalam roh. Ini saya di Salatiga itu jadi diingatkan dulu tahun waktu saya kuliah di Satya Wacana itu membaca bukunya Watchmeni tentang The Spiritual Man. Dia mengatakan manusia itu harus menyembah di dalam roh, spirit. Gitu. Jadi sebetulnya roh, spirit yang kaitannya dengan hati nurani, kesadaran itu sepertinya ada basis terukur. Tapi ini terjadi keterloncatan, transendensi yang tidak bisa beyond gitu ya. Ini yang lagi saya cari. Sebetulnya fundamentalisme itu powernya seorang fundamentalisme itu sebetulnya menggunakan ini. Dia meloncati penderitaan 3 dimensi itu masuk ke dalam alam absolut, sehingga di situ terjadi power yang besar gitu. Jadi, nah kalau di dalam psikologi itu kan, kenapa saya tidak mau masuk ke dalam klinis? Itu kan perubahan kan ditentukan oleh kesadaran kliennya sendiri. Nah itu bisa seumur hidup tidak sadar Pak. Karena itu mengubah orang kan tidak bisa dengan nasihat, tidak bisa pakai nasihat karena kesadaran itu tidak bisa dimunculkan lewat nasihat. Jadi ini ruang baru yang saya semakin yakin bahwa manusia itu entah kapan memang ada God spot ya, ada dimensi yang memungkinkan kita itu bertemu dengan Tuhan. Nah ini saya sebetulnya belajar dari agama Kristen lewat Roh Kudus, bahasa roh. Bahasa roh itu positifnya kan dia tidak berpikir pakai bahasa yang tidak dipahami. Harari juga kalau dia menggunakan meditasi vipassana ya, itu kan juga membebaskan manusia untuk tidak berpikir. Jadi sebetulnya kita perlu untuk tidak menggunakan pikiran kita. Jadi kita beruntung kalau ada ranah yang sebetulnya bisa digali dari kekristenan, kemudian dari semua agama itu ada sebetulnya lewat kaitannya dengan kesadaran. Itu yang sedang saya pelajari dan saya ingin tadi mengajarkan tentang ilmu hidup supaya fleksibel, tidak hancur oleh krisis dan sebagainya. Itu sisa hidup saya itu kepingin usia pensiun, tapi saya punya sesuatu karena saya sekarang itu kan mengikatkan diri pada dampak revolusi industri 4.0 sehingga saya tetap bisa relevan, tapi relevannya ya bukan tugas-tugas yang besar, tapi tadi saya mengatakan life skill education itu menjadi penting di dalam untuk pendidikan. Ini pencarian saya Pak. Jadi Pak Simon Rangkir belum selesai, tapi ada dimensi roh. Jadi kita sebaiknya menyembah di dalam roh, dan sebetulnya semua agama manusia itu punya dimensi ini. Jadi ini juga bukan milik saya tidak percaya pada kebenaran tunggal ya. Nah kita punya satu Tuhan yang menciptakan kita. Nah sebetulnya di situ itu eksplorasi ke dunia kesadaran itu sudah banyak.
lewat misalnya vibrasi, bagaimana manusia bisa bertemu dengan sesuatu kekuatan yang absolut itu lewat satu gelombang sama, lewat suara alam dan sebagainya. Itu eksperimennya banyak. Jadi sebetulnya ya ada harapan, menurut saya itu harapan ya, yang tidak dikupas oleh Harari. Karena mungkin saya usia pensiun, jadi saya bisa menikmati itu, bisa eksplor di bidang itu karena tidak dikejar untuk menghidupi anak, merawat keluarga dan sebagainya. Jadi harapannya, ya dimensi kesadaran itu menurut saya penting. Mohon maaf kalau saya tidak bisa kerangka pemikiran saya belum final ya. Jadi tapi sudah semakin jelas. Saya sudah semakin ngerti bagaimana mengolah pikiran, mengolah tubuh, mengolah kesadaran itu, belajar dari sebetulnya kearifan kuno yang saya lihat aspek positifnya. Saya kira itu. Terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Esti. Ini pertanyaan satu mengarah kepada ini hal yang menarik juga. Pak Rangga, mau langsung? Ya, silakan. Oke. Selamat Bu Esti. Tadi Bu Esti menyampaikan bahwa dalam pemikiran Harari itu pengangguran akan meningkat. Jadi ke depan akan terjadi banyak pengangguran yang digantikan oleh algoritma, AI, big data, dan tentu saja hal tersebut akan membuat kesenjangan ekonomi yang terlalu besar untuk tatanan masyarakat ini. Sedangkan saat ini kesenjangan pun sudah besar dan belum ada solusi bagaimana untuk mengatasi itu. Dari hal ini saya ingin menanyakan apakah Harari itu mempunyai solusi untuk kesenjangan sosial tersebut. Karena jika kesenjangan sosial tersebut tidak dapat diatasi, maka seperti yang pernah dikatakan Michael Bakunin, masyarakat itu akan menjadi anarkis. Mereka akan berusaha menciptakan masyarakat tanpa kelas. Karena mereka nggak mau istilahnya kesenjangan yang begitu tinggi, mereka nggak mau terantai dalam kapitalisme. Jadi apakah Harari punya sebuah solusi untuk kesenjangan ekonomi ini? Terima kasih, itu yang saya. Iya. Tadi saya tambahkan ya. Tadi pertanyaannya belum tuntas saya jawab. Sebentar lagi saya jawab, Rangga. Yeah. Tadi kalau ke gereja online sama offline itu beda. Sebetulnya ada konsep namanya encounter ya, perjumpaan manusia dengan manusia, perjumpaan manusia dengan Tuhan. Itu dugaan saya ada di ranah spiritual. Nah, encounter ini yang sebetulnya yang membuat kita itu bisa menjadi manusia penuh ya, perjumpaan satu kesadaran gitu ya. Ini penting gitu. Nah, kaitannya dengan online sama offline, kalau encounter itu memang dimungkinkan kalau terjadi perjumpaan fisik, terutama pada orang-orang yang kenapa di gereja itu bisa terjadi encounter, karena gelombangnya sama. Suasana vibrasinya di gereja itu sama gitu ya. Tapi di dalam observasi saya, online pun bisa melahirkan encounter juga gitu ya. Asal ini terjadi pada waktu saya mengikuti webinar membahas memperingati Mbah Prapto, yang memperingati adalah murid-muridnya yang memuja Mbah Prapto yang melahirkan tari joget Amerta. Nah, di webinar itu terjadi satu integrasi aura kelompoknya muncul gitu. Jadi kita rasa itu bisa dibangkitkan. Jadi ternyata online itu juga bisa membangkitkan rasa. Sebetulnya tergantung pada topik yang dibahas, frame kontekstualnya yang dibahas. Kalau itu adalah
bisa menciptakan kesamaan aura atau vibrasinya sama, maka encounter itu terjadi. Jadi masalahnya tidak hitam putih. Itu ya. Nah, tentang Rangga, Harari itu justru tidak memberikan solusi, malah dia membuat kita bingung gitu ya, dengan beberapa penemuannya. Kalau nggak salah, karena bukunya itu sebulan yang lalu saya baca, kelas penganggur itu kata-kata Harari. Jadi kelas penganggur itu sebuah fakta yang tidak akan bisa kita atasi. Karena itu sebetulnya posisi negara ini kan juga, karena kan kita nggak bisa menjadi roh semua, kan kita basisnya kan tubuh. Karena itu negara bangsa ini memang perlu redefinisikan ulang. Dan sebetulnya dampak dari revolusi 4.0 itu kan ditahan oleh negara gitu ya. Seperti pada saat IKEA mendunia, Indonesia itu kan menahan IKEA tidak masuk, hanya masuk di Jakarta, kemudian diterima Surabaya kayaknya pelan-pelan ya. Karena kalau IKEA masuk ke Indonesia, maka industri Jepara apa itu akan hancur karena kalah efisien, kalah estetikanya dan sebagainya. Jadi karena itu buat saya nasionalisme negara bangsa dan sebagainya itu tidak di dalam, kalau dia mengikuti politik liberal dan sistem demokrasi itu bisa hancur. Itu memang kita bisa pesimis. Tapi negara ini justru menjadi penjaga gawang yang akan melindungi masyarakatnya. Jadi, nah, bagaimana? Karena itu sebetulnya politik populis dan pragmatis ini berbahaya, karena kalau dia goblok gimana? Kan kita butuh pemimpin yang cerdas gitu ya. Karena itu kan di dalam buku yang saya tulis untuk memperingati 86 tahunnya Buya Syafi'i, saya mengatakan Buya, karena Indonesia kan masih ada di dalam satu sistem patriarki. Jadi saya numpang, saya berlindung, titip ide ke Buya Syafi'i. Kita harus mendukung meritokrasi. Meritokrasi itu adalah kepemimpinan yang dipegang oleh orang yang kapabel, kompeten. Kalau kita kepemimpinannya berbasis etnisitas, berbasis kesamaan agama dan sebagainya, bisa hancur. Jadi memang pemimpin kita itu harus cerdas, kapabel, pragmatis tapi sekaligus idealis gitu ya. Karena itu sistem politik kita itu berbahaya ya, karena cost untuk menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi wali kota, bupati itu tinggi, sehingga ada ada namanya balik modal yang Hendrawan Supratikmo mengatakan ini melawan hukum akal sehat gitu ya. Karena itu Hendrawan di dalam ke KPK mengusulkan bagaimana KPK ini sosialisasi ke calon-calon pemimpin itu tentang modus operandi korupsinya sudah dipegang oleh KPK supaya mereka jangan terjebak pada tindak korupsi, karena tidak ada pilihan lain untuk kembali modal itu harus berkorupsi. Karena itu negara itu harus dipimpin oleh orang-orang cerdas dan kapabel dan punya hati nurani. Dengan begitu kelas penganggur menurut saya tidak bisa, nggak tahu ya, mungkin dalam waktu dekat bisa ya, karena ini ini sebetulnya tergantung pada kearifan pemimpin kita di dalam menyikapi perubahan radikal ini. Pemimpin itu punya posisi yang penting, karena itu kalau dia tidak cerdas, tidak bijaksana, tidak adil, berbahaya sekali. Jadi karena itu nggak tahu nih bagaimana caranya, ini jadi problem kita. Semoga memuaskan Rangga ya. Kelas penganggur itu nggak bisa akan terjadi, Rangga. Nah, kemudian solusinya gini, kenapa kita harus fleksibel dalam rangka jangka pendek? Universitas itu juga tadi
sebaiknya orang itu jangan hanya punya satu keterampilan. Kenapa perlu fleksibilitas gitu ya? Misalnya, dan ini kan juga saya lakukan. Saya bisa punya ilmu konseling, punya ilmu pengorganisasian, punya ilmu apa, saya belajar terus sehingga kalau satu mati yang lain menghidupi. Jadi punya beberapa alternatif profesi itu penting gitu ya. Kenapa saya itu bisa bertahan? Karena keahlian saya itu ada yang tidak bisa diganti orang lain gitu. Jadi ini namanya fleksibel gitu ya. Dan jangan aku itu kan dicetak jadi ini terus mau menganggur, akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk tetap relevan. Karena itu ada di pusat kehidupan untuk tetap relevan, itu penting. Nah itu mengeksplor pekerjaan kembangan dari pekerjaan basis itu penting, belajar terus. Nah tadi Mas Kelly betul bahwa long life education itu penting sekali, sangat penting. Itu yang dalam waktu singkat ini ya, kita ajarkan kalau punya anak, ajarkan bagaimana dia bisa bertahan hidup. Bertahan hidup itu untuk kemampuan melakukan antisipasi itu penting. Sebetulnya realitas itu bisa dibaca ya, yang tadi intuisi, kita membaca pola. Nah sebetulnya perguruan tinggi itu harus pintar, atau lembaga-lembaga pendidikan itu harus pintar membaca pola sehingga kita memberikan satu keterampilan anak-anak kita untuk bisa menghadapi waktu krisis. Karena pola alamiah kita itu kalau terjadi krisis besar maka lumpuh, tidak bisa langsung mengambil tindakan. Nah untuk bisa mengambil tindakan itu adalah conditioning yang dilakukan berdasarkan pola-pola yang kita pelajari. Sebetulnya kalau membaca waktu dekat itu bisa kita lakukan. Itu ilmu yang tidak sulit. Membaca pola dengan indikator-indikator yang ada, karena itu keterampilan hidup itu menjadi penting dan luas, itu penting, karena itu dunia pendidikan, kenapa pendidikan non formal itu sekarang juga penting. Pendidikan formal itu kalau tidak cepat-cepat menyesuaikan diri akan mengalami masalah ya. Di Amerika kan seperti Facebook apa itu kan bukan lulusan perguruan tinggi. Motivator yang sangat terkenal Robinson ya kalau nggak salah, itu kan juga hanya lulusan SMA. Tapi dia belajar terus. Dia sangat menguasai teknologi pikiran, kesadaran dan sebagainya, sehingga penguasaan terhadap memotivasi massa itu di champion, itu kelas champion. Jadi kita juga harus membebaskan diri pada formalitas ijazah apa. Yang paling penting adalah keterampilannya sendiri untuk bisa bekerja. Saya kira itu. Dan juga karena itu gender yang sekarang lagi saya konsentrasi itu sebetulnya perubahan gender yang akan terjadi. Itu dalam kerangka membuat antisipasi itu. Ini nanti polanya seperti ini. Kalau kamu nggak mau berubah, nanti kamu akan terjebak. Jadi sebetulnya yang mau saya sampaikan itu. Saya kira itu. Terima kasih. Oke Bu, menarik Bu Esti. Karena saya lihat apakah ini kontradiksi ataukah linear gitu, jalan lurus. Karena kalau baca bukunya Yuval, 20 Lessons ini, kita dan dua buku lainnya, A Brief History dan Sapiens, itu dia menjelaskan tentang bagaimana tahap perkembangan kesadaran manusia pada era modern. Itu. Nah, untuk Lesson ini menariknya adalah sebenarnya yang dilakukan oleh Yuval, dia hanya ingin mendeskripsikan kepada kita manusia bahwa arah kita menuju pada sesuatu yang disrupsi ya. Kalau bahasanya Posmo, disrupsi. Yang mana itu kalau mau dipikir-pikir, Harari mengatakan bahwa itu proses pencarian kesadaran manusia juga. Hanya menggunakan kesadaran rasionalitas, bukan kesadaran intuisi atau kesadaran roh
yang tadi Bu Esti katakan gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau dengan demikian, kalau tadi Bu Esti sempat saya bilang agak kontradiksi sekali, karena dari tadi kita diskusi, jalan keluarnya adalah kita mengajarkan kepada orang di sekeliling kita dan diri kita sendiri tentang bagaimana mengantisipasi untuk bisa survive di era disrupsi. Nah, padahal kesadaran manusia itu tidak bisa diajarkan dengan cara membuat dia survive. Karena kesadaran itu adalah bentuk internal dalam diri, dia tidak reaktif terhadap apa yang terjadi di luar. Nah itu. Nah ini yang mungkin menurut saya, atau saya tafsir ya, ini kontradiksi, karena di sisi lain kita ingin menjalani diri kita sebagai manusia yang ideal, tapi di sisi lain kita reaktif terhadap situasi dunia yang disrupsi. Maka dengan itu pembelajaran yang kita berikan kepada orang sekeliling kita itu adalah pembelajaran survival. Bagaimana bisa baca peluang, bagaimana bisa menguasai banyak pekerjaan, Nah ini, apakah memang itu solusi ataukah saya yang salah nafsir ini, Bu Esti? Silakan. Iya, di dalam ngomong kesadaran saja sudah berbeda ya konsepnya dengan saya. Pikiran itu, kognisi itu bukan kesadaran. Dan dunia ini kan sebetulnya kan di framing. Kalau kita merujuk pada Heidegger yang dia mengatakan ada kenyataan, sebetulnya Heidegger itu bagus ya, yang tersirat itu, cuma saya kata-katanya nggak hafal. Jadi selama ini peradaban Yunani kita berapa abad ini di framing, kenyataan itu kan di framing lewat satu mekanisme yang efisien, efektif, dan siapa yang nanti yang dianggap champion, siapa enggak, itu kan jelas ya. Jadi ada profesor, ada siapa yang diampu gitu. Tapi sebetulnya kan di dalam dunia yang framing ini ada dunia yang tidak di framing, Pak Riki ya. Kenyataannya itu kan, jadi kita mau memframing, kalau dulu itu, kalau sebelum ada online itu kan framing gampang. Orang yang bisa ngerti informasi dibunuh, kita kemudian membuat narasi. Tapi penguasa manapun sekarang tidak mungkin melakukan satu framing, satu sistem itu. Nah ini disruption-nya itu di sini. Karena itu kenapa orang yang tidak ada di dalam frame ini, perempuan, yang vagina, bisa masuk, menguasai, karena bermain apa yang disukai oleh banyak orang gitu. Jadi karena itu yang kalau dalam waktu dekat kita mau survive, maka kita jangan hanya main di dalam prosedur. Standar operasional apa itu mudah sekali itu yang penting. Karena kalau tidak ada standar operasional dengan penduduk 7 miliar yang kelebihan 3,5 miliar, itu kan dunia kalau tidak diatur oleh satu standar operasional kan memang berbahaya. Tapi itu disruption-nya di situ, karena itu kan kenapa muncul posmo, realitas itu tidak bisa dikuasai lagi apa-apa itu ya karena orang bisa mengakses data itu, banyak orang bisa mengaksesnya gitu, sehingga bisa konfirmasi, bisa direkonstruksi ulang kembali, didekonstruksi dan sebagainya. Jadi memang dunia ini membingungkan Pak Riki. Nah, karena saya itu biasa ada di pinggiran, sehingga saya bisa membaca gerakan yang tidak standar itu, tapi tahu ada standarisasi itu. Karena itu kalau mau, sebetulnya kenapa filsafat timur itu akan merajai, karena cara berpikirnya kalau nggak ini ya ini tuh paradoks gitu ya. Kalau kita kan kalau kita belajar dengan filsafat Yunani Romawi harus ini fokus satu. Tapi kalau kita kan bisa diantara iya dan tidak gitu. Jadi nah itu yang pertama, Barat itu malu kucing mengakui
apa tentang kebangkitan filsafat Timur yang sebetulnya dipimpin oleh Cina. Jadi di situ pun sebetulnya tidak bullshit 100%, karena kalau kita kayak misalnya saya mengikuti cerita-cerita dramanya ya, itu kesetaraan perempuan itu terjadi di Cina. Kesetaraan itu justru nampak gitu ya. Jadi tidak ada bias feodalnya kurang, terus kemudian patriarkinya juga kurang, dan nilai misalnya PBB itu harus berubah gitu ya. Kalau nanti filsafat Timur mendominasi, maka hak asasi manusia yang basisnya pada individu itu akan ditambah. Memang hak asasi manusia generasi pertama, kedua, ketiga, hak liberal, politik liberal, hak politik dan hak kemudian hak generasi kedua, generasi ketiga, itu nanti akan tambah satu lagi adalah hak komunal. Dengan begitu kelompok adat, keluarga akan dilindungi. Itu sebetulnya kelemahan dari sistem liberal. Jadi sebetulnya karena itu kenapa kita malu-malu kucing, kalau buat saya ya kita harus bangga dengan filsafat Timur, karena ini yang akan memang yang akan memimpin dunia ini gitu ya. Tetap walaupun lewat ramalannya satu lembaga ekonomi yang sangat terkenal, nanti itu kan 1945 itu kan pertama Cina, kedua Amerika, ketiga India kalau tidak salah. Indonesia itu bisa keempat, kelima. Jadi itu memang ada hitungannya sendiri. Nah, karena itu kalau dia ramalannya seperti itu, kenapa nggak kita percepat dengan kita mengambil satu positioning yang benar gitu. Saya kira itu ya, moga-moga Pak Riki nggak tambah bingung. Karena ini sesuatu yang saya alami yang memang tidak mainstream. Oke, kalau dengan demikian Bu Esti, siswa kita itu harus belajar apa? Kalau kondisinya dipaparkan seperti Harari seperti itu, harus belajar apa? Apakah kemampuan survival, kemampuan vokasi, ataukah kemampuan untuk menyadari, masuk ke alam kesadaran diri itu? Bukan kesadaran ya, ngomong kesadaran itu susah ya. Iya. Lepas dari kritik terhadap menteri kita yang memang dia seorang liberalis gitu ya, sebetulnya belajar dan kampus merdeka itu satu opsi yang bagus gitu ya. Tadi dia bisa kuliah seorang fakultas pertanian, kemudian bisa jadi dalang. Jadi dia kan bisa pekerjaan sebagai ahli pertanian, dia bisa jadi dalang wayang. Saya kira itu opsi belajar dan kampus merdeka itu menurut saya itu skema yang realistis dan benar ya. Dan memang kalau kita mau mengubah sistem struktur itu kan paling berat, untuk di Indonesia. Saya kira ya, karena itu kan karena saya tidak dilibatkan pada proses itu dan saya juga tidak kalau saya sampai pada melihat kepositifan belajar dan kampus merdeka. Tapi untuk posisi saya sebagai konselor pendidikan, maka sebenarnya keterampilan hidup itu penting. Sebetulnya kalau itu dimungkinkan, ya nggak tahu ya, itu sebuah tujuan jodoh gitu ya. Ya keterampilan hidup itu penting Pak, untuk mengatasi sifat-sifat yang sekarang tidak relevan itu. Nah kalau KSW mau melakukan karena itu kan
kalau UKSW dengan keterkenalannya sebagai Indonesia Mini, kemudian bisa melakukan transendensi, mengatasi etnisitas, agama, dan kemudian siap masuk ke masa depan. Saya kira UKSW akan memimpin perkembangan peradaban ini. Dan saya kira diskusi-diskusinya sudah mulai dilakukan. Oke, masih ada yang mau bertanya? Cukup waktu kita? Oke. Ada yang matikan mic mau bertanya? Oke, cukup Bu, karena sudah tidak ada. Terima kasih Bu Esti atas diskusi yang menarik hari ini. Karena Bu Esti mengajak kita juga sampai berefleksi ke dalam negara Indonesia. Refleksi yang tadi kritik tajam Bu Esti, demokrasi menciptakan tirani ya. Karena partai-partai politik itu yang dikhawatirkan juga oleh Socrates Plato, demokrasi yang menciptakan tirani. Dari bacaan Bu Esti kita paham bahwa ternyata perkembangan modernitas, perkembangan teknologi bisa menyebabkan kita kehilangan kesadaran diri. Kalau Yuval mengatakan rekonsiliasi, resiliensi itu sangat dibutuhkan untuk masuk ke era yang disrupsi. Tadi Bu Esti menambahkan critical 4C itu ya Bu, critical communication. Itu Harari yang nulis bukan saya. Harari, ya. Dan dia mengutip pendapat pada umumnya. Jadi itu kesepakatan di dunia internasional terkait dengan pendidikan itu harus segera mengubah dirinya menjadi 4C itu. 4C. Oke, terima kasih Bu Esti. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita mengakhiri diskusi kita hari ini. Saya akan kembali menutup dengan doa dan saya harapkan nanti kita bisa diskusi ke depan karena dialektika seperti ini yang akan membantu kita memahami eksistensi kita sebagai warga akademis, sekaligus juga mengawal kita dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam diskusi kami hari ini. Banyak pembelajaran yang kami temui, banyak wacana yang bisa kami dalami untuk menemukan solusi. Dan biarlah kami lakukan itu semua hanya untuk kemuliaan-Mu semata ya Bapa. Ya Bapa, jagalah kami masing-masing dalam anggota dalam diskusi ini. Biarlah Engkau selalu hadir dalam aktivitas kehidupan kami, aktif hadir dalam segala aktivitas olah pikir kami, sehingga apapun yang kami lakukan, itu hanya untuk mewujudkan tujuan kehadiran kerajaan Allah di muka bumi ini. Inilah doa kami ya Bapa, jaga kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Esti. Terima kasih Pak Agastya, Pak Junjungan, Bu Miliani. Ya. Kita jumpa diskusi berikutnya. Terima kasih. Ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore.